Halo semuanya, selamat sore menjelang malam. Selamat sore. Kita dari The Demit, kita adalah content creator yang berkecimpung dalam dunia paranormal, dupa. Wih, dunia paranormal. Pas banget sih udah dupa ya, Pet ya? Iya, udah dinyalain ya. Iya. Tapi sebelum kita mulai, tak kenal maka tak tayang. Betul. Jadi kita kenalan dulu nih. Boleh, kita kenalan dulu. Mulai dari gua kali ya. Boleh, silakan Pet. Nah, gua Petra. Gue di sini yang orang awamnya, orang yang nggak ngerti dan nggak bisa begitu melihat. Sementara dua teman-teman saya ini ahli dalam melihat yang spiritual dan melewati hal-hal yang paranormal activity. Indigo. Kalau saya India he. Bapak saya orang India. Tapi lu tertarik ya sama hal-hal horor ya? Ya kalau nggak saya nggak di sini, Pak. Oke, selanjutnya coba kita kenalin dulu nih. Di tengah ada perempuan sendiri. Ya. Siapa namanya, Bu? Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Nia Bunbun. Tapi dikenalnya Bunbun ya? Bunbun, yang paling dikenalnya sama orang-orang Bunbun. Nah, Bunbun ini indigo kah atau apa sih, biasanya dibilangnya apa sih? Kalau Bunbun ini? Kalau orang-orang biasanya taunya indigo. Indigo atau dukun ya, Bun ya? Ya, atau dukun juga bisa. Dukun Boleh. modern lah gitu ya. Pawang ya. Ya, pawang. Dan Bunbun juga kalau misalnya di tim penelusuran Billy Christian sebagai dukun backup kita bilangnya ya. Dukun backup. Dukun backup. Tugasnya magerin Betul. orang gitu ya. Bukan orang doang sih. Oh ya, bukan orang. Lebih ngejagain tim sama biasa dia minta izin buat kalau penelusuran kayak gitu. Nah, tapi Bunbun juga udah sering ya terlibat bareng sama The Demit ya. Iya, udah berkali-kali juga nih terlibat sama The Demit. Dan pas banget hari ini kita dapat kesempatan buat podcast langsung di Festival Horor Indonesia. FHI. Gila, keren banget ya. Di Kampung Keramat Master Limbat. Iya. Oke, berarti terus gue ya. Iya, Kenalin ya. Halo, nama gue Thomas Kurniawan, tapi orang-orang lebih kenalnya Tomku. Nah, gue orang-orang bilang gue sebagai indigo artis atau kayak spirit illustrator. Nah, kerjaan gue di tim itu adalah sebagai pelukis hantu. Jadi gue itu yang ngegambar-gambarin hantu di kontennya kita lah. Atau kita kadang kalau lagi penelusuran, kita ngeliat ada hantu yang mau digambar, kita gambar kayak gitu. Nah, di The Demit biasanya podcast gue sama Petra, kita bakal ngebahas hal-hal yang berbau supranatural dan spiritual. Dan kali ini kita diundang di Festival Horor Indonesia buat ngomongin sesuatu yang seru, Pet. Khususnya Manggarai. Yes, kita akan membahas hal-hal mistis yang ada di daerah Manggarai. Oke, langsung mulai aja, Pet. Sama gue denger lu juga pas gambar-gambar itu pernah ada yang nyamperin dan minta Yes. gambarin ya. Nah, kasusnya sama seperti ini juga. Jadi kemarin kita udah ada rencana bakal ada ngegambar sosok yang ada di sini. Jadi kan kita hari ini tuh bakal menguak sosok-sosok yang ada di Manggarai. Tapi secara global ya. Karena kan kalau kamu mungkin ada yang dari tempat ini gitu, dari lokasi di sini, atau mau dari luar, atau dari yang memang udah terkenal sebagai urban legend di stasiun Manggarai, itu udah mulai banyak yang berdatangan gitu. Saat kita udah rencana kita bakal menguak sosok-sosok yang ada di sana, tapi gue batasin biasanya. Gue batasin hari ini kita bakal gambar 3 sosok. Jadi siapa aja yang paling cepet datang yang ngasih lihat wujudnya bakal kita gambar. Dan kita tentunya bakal dibantu sama Bunbun sih, karena Bunbun yang mungkin bakal ngebantu kita buat berkomunikasi sama mereka. Kalau ada yang datang atau ada pertanyaan-pertanyaan seputar sosok-sosok ini gitu, mungkin Bunbun bisa bantu buat ngejelasin. Oke. Nah, sebelum jauh-jauh kita pergi ke luar dari tempat ini, mending kita bahas tempat ini dulu deh. Boleh. Karena kita lagi di sini nih. Karena tadi pas di atas, gua di atas dibilang, di bawah udah rame apanya gitu. Rame orang, bukan rame tanda kutip gitu. Nah, itu ramainya tuh apa aja tuh sosok-sosoknya yang kalian lihat? Di sini bisa dilihat ya banyak anak-anak. Halo. Beneran nggak bohong dong, banyak kan? Iya, banyak. Ada anak-anak, terus ada remaja juga, ada yang tua, dan ada yang nggak kelihatan juga. Nah, yang nggak kelihatan itu kayak ada apa aja nih? Kalau dari panggung kita udah banyak kehororan ya, ada kuntilanak, ada
leang barongsai, ada keranda, ada jenglot. Kayak Kalau di sekitar sini apa nih yang lo lihat? Apa yang Bun juga lihat mungkin? yang pasti gue lihat banyak anak-anak juga. Anak-anak. Anak-anak banyak. Terus ya ada mbak-kun banyak. Bakunnya warna apa nih? Dari yang putih sampai yang Ada warna merah juga. Warna merah. Waduh. ada merah juga di sini. Kayaknya yang merah mesti digambar. Kalau nggak salah level kunti itu warnanya menentukan kekuatan mereka ya. Betul. Kalau kunti yang level 1 itu warna putih. Kunti level 2 itu warna biru apa merah? Kuning kali ya. Kuning. Nanti kita cek lagi ya. Oke. Tapi yang pasti merah itu kuat sih. Merah itu kuat ya. Yang merah kuat dan biasanya galak ya yang merah ini. Terus tadi juga gue lihat banyak beberapa sosok yang sosok tua-tua ya. Tua-tua, kayak kakek-kakek, nenek-nenek. Tapi bukan sepuh, bukan sosok-sosok leluhur. Oh gitu. Tapi sosoknya cuma bentuknya kayak orang tua gitu sih. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang ngasih lihat visualnya jelas, nanti kita gambar sih. Tapi kalau lu sendiri Pet ya, ini kan sebagai orang yang katanya lu awam gitu ya. Lu sendiri pas masuk ke festival horor Indonesia ini apa yang lu rasain sih? Gua rasa aus. Sama gerah ya teman-teman. Kenapa? Karena kurang angin mungkin, kurang AC tempatnya. Oh, agak pengep ya. Tapi sebenarnya pengep itu Pengepnya apa dipengaruhi oleh Yes. supranatural kah? Yes. Waduh. Jadi mungkin kalau orang yang awam ngerasanya, oh ini panas karena kurang ventilasi atau apa? Sebenarnya enggak, ya Bun ya. Karena di sini rame banget, di sini penuh banget. Jadi kayak aura itunya tuh jadi bikin kita Apa rasanya. karena saking penuhnya dengan para sosok ini sehingga jadi gerah gitu? Yes. Waduh. Pet, mohon maaf nih, bisa dilihat di sini kan udah ada dupa ya, udah ada menyan, udah ada ini, ya kepanggil lah semuanya sih ya. Dan semua pada pengen nonton dan mereka ini kayak apa ya? Mereka seneng kalau gue lihat. Oh ya? Iya, karena di sini adalah kayak panggungnya mereka, saatnya mereka untuk menunjukkan eksistensi mereka. Karena mereka merasa dihargai Yes. akan eksistensinya gitu ya. Dan ini festivalnya mereka soalnya gitu. Jadi kayak bukannya mereka yang kayak nyumput-nyumput ini, enggak, mereka langsung ngasih lihat banget. kayak Halloween gitu ya. Iya, jadi karena memang mereka diundang di sini, mereka bakal dibicarakan, mereka bakal diomongin, ya mereka seneng. Kalau menurut Bun dan Tom, Bun dan Tom. Baru kali ini lu manggil gue Tom. Habis biasa. Sorry Tom. Bun dan Tomku. Ya. Kenapa nih sosok-sosok ini pada berdiam di sini? Apakah mereka emang asli sini atau emang datang untuk berkunjung karena ada event ini? Silakan Bun. Oke, yang pasti karena ini kan juga udah terbengkalai ya. Ini kan udah terbengkalai, udah tutup, yang seperti kita tahu kan ada yang area situ aja kan. Di area situ aja tuh sebenarnya dari tadi udah ada yang ngeliatin kita gitu. Waduh. Dari area Eskalator. Siapa tuh yang ngeliatin? Yang tadi kuntilanak merah itu. Oh, Nah itu bisa tuh kalau misalnya mau digambar karena dia ngasih lihat gitu. Jadi itu bisa untuk digambar. Berarti yang lu lihat bisa deskripsiin gak Bun biar teman-teman yang nonton juga bisa tahu dulu nih. Oke. Sebelum gue dapat visualnya juga. Karena kan sebenarnya kalau kun merah kita udah sering banget ketemu, bentuknya kan ya gitu-gitu aja ya Bun ya. Iya, udah berapa kali juga kita ketemu sama penampakan sosok kuntilanak merah. Cuman yang ini agak beda, bedanya dia agak tinggi dan badannya kurus. Sama persis postur badannya kayak yang di dalam. Oh iya. Yang di bawah bambu. Oh, iya. Nah kalau mungkin teman-teman yang udah masuk ke wahana rumah hantunya ada sosok kuntilanak yang di bawah bambu. Nah persis kayak gitu cuma warnanya merah. Yang lu lihat muka kulitnya hitam atau putih? Warnanya hitam. Hitam ya, gosong ya. Benar. Terus giginya taring-taring ya. Iya betul Aduh. sekali. Aduh. Dan anehnya, nggak tahu kenapa, apakah tempat ini pernah kebakaran atau gimana, soalnya ada sosok-sosok yang berupa orang-orang hangus, Iya. gitu. Yang hitam-hitam. Tapi nggak tahu ya, maksudnya mesti itu kita mesti lihat dulu, mesti kita cek dulu apakah tempat ini pernah terjadi kebakaran atau enggak. Iya. Atau bisa jadi itu datang Dari dari luar. tempat lain. Jadi yang tadi pertanyaan lu Pet, ada yang dari sini, ada yang dari luar sih. Sejak gedung ini terbengkalai mulai banyak yang berdatangan juga sih. Karena memang mereka tertarik dengan tempat-tempat yang terbengkalai gitu kan? Iya. Bisa jadi. Dan bisa jadi juga memang mungkin tanahnya ini kita nggak tahu ya zaman dulunya tuh di sini tuh apa nih. Bisa jadi kan. Jadi mungkin Karena ini daerah memang daerah-daerah udah lama dan tua ya. Lama banget, tua Dari banget. zaman Belanda ini Yes.
udah banyak sejarahnya. Betul. Apalagi kan ini dekat banget sama stasiun Manggarai. Which is itu stasiun Manggarai itu adalah salah satu stasiun tertua di Indonesia loh, di Jakarta khususnya. Nah, gimana kalau kita lanjutin ke cerita kita yang berikutnya? Boleh, Bang. Yaitu tentang stasiun Manggarai yang barusan gue bilang itu. Karena itu kayaknya cerita yang paling terkenal di Manggarai. Oke. Sampai ada filmnya kalau nggak salah tuh tahun 2008. Kereta Hantu Manggarai. Manggarai Hantu. Nggak tahu lupa. Kereta Hantu Manggarai kalau nggak salah film. Iya, apa yang kalian tahu tentang si kereta Manggarai ini dan kejadiannya, mungkin boleh diceritain nggak? Boleh Bun, silakan coba yang lo tahu. Sebenarnya kan stasiun Manggarai itu sendiri kan baru difungsikan itu pada saat zaman Belanda di tahun 1918. Pembangunannya itu makan waktu itu 4 tahun. Dari 1914 sampai 1918 akhirnya dibuka. Jadi jalurnya sendiri itu tuh udah dibangun dari zaman Belanda sampai sekarang penggunaannya. Nah, dari kurun waktu dari zaman Belanda sampai sekarang pasti kan banyak ada kejadian-kejadian gitu kan. Dan salah satunya ternyata ada juga kuburan kereta. Wah. Di kuburan kereta itu. Jadi keretanya dikubur ada batu nisannya yang gitu? Enggak. Jadi kuburan kereta itu adalah kuburan kereta yang pernah kecelakaan. Oke. Nah, jadi kereta-kereta rusak gitu ya? Ya, kereta-kereta udah nggak bisa dibenerin. Yang udah nggak bisa difungsikan, nah ditaruhnya itu di stasiun Manggarai. Berarti itu kuburannya kuburan kereta ini kereta-kereta yang pernah kecelakaan di sekitar Jakarta ada di situ semua. Salah satunya yang paling terkenal itu kereta Bintaro, api tragedi Bintaro. Oke. Kalau boleh tahu tragedi Bintaro itu ada tragedi apa tuh Bun? Tragedi Bintaro itu kan tragedi kecelakaan 2 kereta yang bertuburkan. Itu kan ceritanya rame banget kan. Itu tahun berapa sih? Tahunnya itu sekitar beberapa tahun yang lalu. By the way, ini kan gue udah mulai dapat visual. Jadi sambil kita ngobrol, gue sambil gambar ya guys. Kalian tunggu gambar. Nah, sambil gambar. Tragedi Bintaro aja kan menyisakan banyak cerita-cerita horor ya di belakangnya gitu. Nah, apalagi ini si bangkai keretanya ditaruh di stasiun Manggarai. Dan ada juga kan beberapa yang kita tahu kan ada cerita kalau ada orang naik kereta hantu. Betul, dia naik kereta hantu terus keluar, tahu-tahu itu lewat dari jam KRL-nya aktif atau apa, lupa. Ada juga yang katanya ngebaca koran, taunya korannya dari tahun 1953. Nah, ya gue juga dengeran gitu tuh. Gue tahu tuh. 1953 gitu. Jadi memang sebenarnya stasiun KA Manggarai ini udah mistis dan ditambah lagi dengan kuburan kereta api yang pernah kecelakaan, jadi double mistis gitu ya. Ya, karena kan gini, biasanya kalau kecelakaan itu kan gini, kita itu setiap barang itu pasti menyimpan energi. Ya. Atau yang bisa disebut residual energi. Residual energi itu semesta itu merekam. Jadi benda-benda, barang-barang itu semua sebenarnya merekam dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, rekaman ini bisa kita lihat atau misalnya bisa kita baca buat orang-orang yang punya kemampuan khusus. Salah satunya anak-anak indigo. Gitu. Karena kan gelombang elektromagnetiknya itu dia ada frekuensi tertentu. Nah, kalau kita bisa nyamain frekuensi, nah makanya kenapa kita bisa lihat sosok, bisa lihat flashback, atau enggak bisa pernah dapat gambaran kejadian yang pernah kejadian kayak gitu. Kalau Bun ada visual tentang atau flashback atau visi tentang ini enggak stasiun Manggarai khususnya? Kalau di stasiun Manggarai sendiri sebenarnya pas kemarin coba lihat, gua itu lihat ya kalau sosok-sosok kecelakaan banyak ya. Sosok-sosok kecelakaan tuh banyak banget. Dan ada juga yang memang menempati di area bangkai kereta api. Ada beberapa yang nempatin juga. Tapi sebenarnya di lintasan relnya sendiri, karena kan tadi pas datang ke sini kebetulan lewat tuh ngelihat, tapi ada sosok ular panjang. Ular. Gue juga lihat yang ular. Ular. Iya, ular. Kenapa ular? Gue nggak tahu apa itu jangan-jangan yang menyebabkan banyak kecelakaan ya. Ada artinya nggak? Ada maknanya nggak tuh? Sebenarnya dari beberapa perlintasan kereta api yang pernah gue lewatin ya,
emang ada beberapa sosok ular-ular ini gitu. Dan ular ini dia itu energinya negatif. Ini ularnya gede banget, Pet. Gede banget. Ada beberapa di perlintasan kereta api memang yang ada ular-ular jenis ini dan dia tuh warnanya hitam ya. Iya, hitam. Warnanya hitam. Kenapa mereka suka kereta api gitu? Dan apa makna ular ini berada di sana gitu? Apa mungkin itu jalur lintasnya mereka Ibu dia atau kekuasaannya mereka gitu? karena jalur kereta gitu. Jadi mereka Jadi sebenarnya si jalur kereta itu kayak melintasi jalurnya dia gitu. Jadi kayak dia tuh motong jalan tau gak sih, kayak badan ulernya itu ngeblok jalan gitu. Nah biasanya kalau naluri hewan itu nggak pernah lewat jalan baru. Jadi kayak contoh gajah. Kalau gajah kan kalau lewat dia akan lewat jalan itu terus walaupun misal kayak udah ada rumah, udah ada pembangunan, dia akan lewat jalan yang sama. Jadi dia akan karena bayangin dulu hutan semua gitu kan. Betul. Jadi mau ada apapun di situ diterobos aja gitu. Jadi misal ada hantu gajah ini akan nerobos rumah gitu. Misalnya memang itu udah jadi jalur dia di kehidupan sebelumnya. Iya. Gitu. Dalam kehidupan yang sekarang pun, masa di masa hidupnya gajah kan kalau lewat pasti akan lewat jalan yang sama. Selama bertahun-tahun dia tidak akan pernah ganti rute. Nah makanya kenapa kalau misalnya kayak ada tiba-tiba serangan gajah di kampung, bukan salah gajahnya, bukan salah hewannya, tapi karena dia kan nggak tahu kalau tiba-tiba ada bangunan gitu. Betul, karena itu emang udah jalurnya dari dulu. Karena sudah jalurnya dari dulu. Nah, naluri hewan itu biasanya seperti itu gitu. Baik yang kelihatan dan yang nggak kelihatan. Berarti ular-ular ini juga termasuk mungkin memang jalurnya di situ. Jalur lewatnya di situ atau enggak bisa jadi dia memang ada tempat di situ gitu. Sama bisa jadi juga nih kayaknya mungkin ada, aku nggak tahu ya. Coba tiba-tiba kayak tadi kayak ada bisa ya, ada somehow kayak memang nyari tumbal juga sih. Yang namanya pembangunan seperti yang kita tahu walaupun dari zaman Belanda. Kayak contoh kan di stasiun yang Paledang. Oh iya. Itu kan ada terowongan. Nah pada saat pembangunan terowongan itu juga kan makan banyak korban juga. Kayak gitu. Atau enggak bikin jembatan. Itu udah terjadi dari sejak zaman Belanda gitu. Kok mungkin orang-orang atau teman-teman zaman sekarang bilangnya tumbal proyek. Iya. Gitu. Tumbal proyek ya. Ya. Kalau di proyek-proyek gitu hantunya apa biasanya? Binatangnya apa? Proyek. Kalau di proyek-proyek. Ya bisa macam-macam. Jadi kalau yang gue sering lihat, yang sering kita lihat Bun ya, ada yang bentuknya kepalanya kayak banteng. Tapi binatang kebanyakan ya? Badannya orang tapi pencari tumbal ini berarti kebanyakan bentuknya binatang gitu. Tergantung. Jadi mereka ini lebih sosoknya bukan lebih kayak jin kayaknya Bun ya. Siluman. Lebih siluman. Ya. Oke, cool. Biasa sih kalau yang buat yang ngejaga bangunan gitu, kadang bentuknya tuh yang kita sering lihat itu ada bentuk yang kepalanya kayak banteng, kayak badannya kayak orang, atau sosok-sosok yang kayak begu ganjang ya Bun ya, yang hitam-hitam itu. Iya, atau enggak kayak yang kepalanya kayak kambing gitu. Jadi separuh manusia, separuh binatang. Nah biasanya kalau kayak gitu udah siluman, udah pasti siluman. Baik. Kalau satu lagi nih, gue pernah denger ada menara air Belanda di Manggarai Utara. Katanya itu juga gedung tua yang di sana itu sering terjadi kerasukan massal. Kalau itu Bun atau Tom ada pengetahuan tentang tempat itu nggak? Jujur gue sih belum pernah dengar, tapi setelah saat lu tadi ngomong kayak gitu, gue tiba-tiba langsung kayak dapet something. Gue ngerasa ini juga ada kaitannya sama si ular sih. Ada kaitannya sama si ular? Iya, ada kaitannya sama ular. Gimana menurut lu Bun? Gimana? Kalau gue gini, biasanya orang kalau mau ngebangun itu kan ada beberapa contohnya tempat wisata yang bangkrut tutup kan ada beberapa tuh contohnya ya. Oh iya. Yang pernah kita datengin kan juga kayak gitu kan. Iya. Nah ternyata kontur bangunannya dia itu menutupi gunung di belakangnya. Yang mana gunungnya itu tuh tempat mereka. Tempat sakral gitu ya? Iya, dan sempat dipakai juga buat ritual, buat bertapa zaman-zaman dulunya. Nah akhirnya dialihfungsikan kan jadi tempat wisata, tapi nggak lama kemudian kan itu bangkrut. Ya karena itu posisinya menutupi mereka gitu. Sama juga kalau kita misalnya ngomongin tol Cipularang, itu kan ngebelah
ada namanya Gunung Hejo. Mungkin kalau teman-teman yang tahu Gunung Hejo, itu kan tempat sakral juga, karena itu petilasannya yang Prabu Siliwangi. Nah makanya kenapa di kilometer 97 itu dibilangnya angker kan? Karena posisinya itu berdekatan dengan Gunung Hejo. Jadi sebenarnya kalau kita mau ada pembangunan, baiknya konsultasi sama dukun dulu gitu ya. Ya, ini aman kan nih bangun di sini, biar nggak menghalangi atau melewati daerah-daerah sakral. Gitu. Iya, karena gini, gue pernah dapat kasus. Jadi itu air terjun mau dibuka untuk umum, dan si sosoknya itu bilang gini, kalau ini dibuka untuk umum, saya akan minta tumbal. Dan itu kejadian. Setelah 1 minggu gue dapet informasi itu, tiba-tiba di berita tayang, dia tuh minta tumbal, gitu. Dan akhirnya setelah kejadian itu kan ditutup lagi tuh, ada garis polisinya juga. Setelah dari situ tuh ditutup garis polisi, sampai sekarang nggak pernah dibuka lagi. Berarti bisa disimpulkan bahwa sebenarnya hal-hal mistis ini punya impact atau punya pengaruh atau punya dampak ke masyarakat yang ada di sekitar tempat-tempat itu gitu. Mungkin kalau di kasus kali ini di Manggarai gitu kan, kira-kira itu pengaruhnya apa sih, maksudnya buat masyarakat Manggarai gitu? Kalau misalnya sebenarnya gini, kalau sudah terpaksa dibangun dan sudah jadi gitu kan. Tapi gua rasa ya gini ya, fungsinya si pintu air itu sendiri sekarang pun mungkin sudah tidak terlalu digunakan. Iya. Kalau dibandingin zaman dulu, mungkin zaman dulu memang diperlukan. Iya. Mungkin sekarang fungsinya juga tidak digunakan gitu. Dan akhirnya yang ada kan akan hanya jadi bangunan terbengkalai. Bangunan terbengkalai ya udah, akhirnya bahkan manggil yang lain juga untuk datang kan. Karena mereka itu kalau misalnya ada bangunan terbengkalai pasti akan lebih suka untuk berkumpul di sana daripada yang ada hawa manusianya. Gitu. Jadi semakin lama itu akan ya semakin angker karena dibiarkan. Ini gue makin gerah nih, ini makin ramai atau gimana nih? Penontonnya makin banyak. Penonton tanda kutip ya? Penonton tanda kutip makin banyak. Karena kan kita menarik yang dari pintu air juga. Ini aja udah ada sosok yang datang. Karena kita, itu yang gue perhatiin tuh, setiap kita cerita tentang sebuah tempat atau sebuah sosok, karakter, entah kenapa mereka semacam terkoneksi dan terpanggil gitu ya, ke energinya jadi terhubung gitu, dan sering kita alami di siap syuting ya? Iya, setiap syuting sebelum kita. Iya. Setiap kali kita ngomongin kayak temen lo si Om Bowo itu tahu datang. Iya. Lu ngerasain sendiri kan? Iya, udah langsung lemes. Jadi sebenarnya harus hati-hati juga. Nah itu ya, itu yang pengen gue tanya juga nih ke kalian. Bu, ada nggak tips dan triks buat kita nih orang-orang awam yang supaya bisa entah menangkal atau lebih memahami gimana caranya supaya kita bisa aman gitu dari energi-energi ini gitu, supaya kita bisa tetap menjaga energi kita secara positif gitu. Jadi gini, kalau misalnya kita pergi ke tempat yang kita rasa angker atau enggak kita rasa kayak nggak enak ya kan, biasanya kan badan itu akan otomatis ngasih tahu kalau ada benda asing yang tidak dikenal. Contohnya makhluk astral, mereka kan bisa bikin kita merinding. Nah itu salah satu fungsi badan untuk ngasih tahu nih ada benda sesuatu yang nggak dikenal nih gitu, yang bukan manusia gitu kan. Makanya kenapa merinding gitu. Nah, yang pasti paling pertama pergi kemana-mana itu kita harus minta perlindungan sama Tuhan. Itu yang paling utama. Paling utama basic, ya. Berdoa dan minta perlindungan dengan Tuhan. Sama Tuhan. Gitu. Yang paling utama. Yang kedua kita harus jaga omongan. Jaga omongan. Jadi harus sopan ya. Iya, harus sopan, sumpah serapah. Jangan sumpah serapah, harus respect ya. Iya, walaupun misalnya dari teman-teman ada yang gue nggak percaya nih sama mistis-mistisan gitu. Tapi tetap aja, jangan, lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Betul. Nah, jadi harus jaga sikap, jaga omongan, terus
jangan sekali-sekali petik sesuatu. Megang petik-petik itu maksudnya apa? Misalnya Megang benda. ada metik bunga pohon, lah, metik apa. daun kah, metik bunga kah, atau misalnya ada batu, diambil lah si batu, dibawa pulang. Nah itu banyak kasus. Kenapa itu? Harus dikembaliin lagi ke tempat asalnya. Kenapa orang bawa batu? Nah, banyak kan ada orang-orang yang iseng ngambilin batu di jalan. Mungkin dia pengen udah kebelet. Iya. Jangan megang batu gitu kan. Ngambil batu kayak apa gitu, tangannya kan suka iseng ya. Ya kalau daun, ya gue sendiri juga suka iseng sih, kadang lagi jalan-jalan metik daun. Tapi bukan itu angker ya, kayak taman-taman pada umumnya gitu. Wah harus hati-hati Pet. Ya, enggak. Mulai sekarang gue akan nggak metik daun. Nah, biasanya anak-anak pecinta alam atau pendaki gunung, mereka tuh udah paham banget. Itu rulesnya mereka kalau misalnya mereka lagi naik ke gunung. Oh iya, gue kalau juga naik gunung, gue juga kan naik gunung. Kalau naik gunung, iya jangan menyampah, jangan sumpah serapah. Iya. Kalau buang sampah selalu pada tempatnya, bawa pulang sampah yang kita bawa. Jangan sampai hanya tinggalkan jejak kaki. Iya, kan katanya jangan ambil apapun kecuali foto. Iya. Kan, kayak gitu. Dan tinggalkan hanya kenangan. Nah, atau jejak kaki yang ditinggalkan. Nah, itu sebenarnya sama sih, berlaku di mana aja kayak gitu. Karena basicnya bagi teman-teman yang nggak bisa lihat ya, terutama yang nggak bisa lihat, mereka nggak akan tahu apa yang mereka ambil itu mungkin ada yang jaga. Gitu. Iya. Sama paling menurut gue mau nambahin juga ya. Yang pasti sih kita tuh harus ngejaga kehidupan spiritual kita sih, itu paling penting sih. Kalau misalnya kayak ibadah kita bagus gitu ya, maksudnya kita ngejaga spiritual kita, pasti aman sih kemana-mana juga. Karena kan kita ngebawa aura yang positif ya. Jadi kayak ketemu sama yang negatif, biasanya negatif udah minggir duluan sih. Udah gak akan mau terlalu dekat-dekat. Berarti sebenarnya kuncinya adalah dekatkan diri dengan sumbernya. Betul. Iya. Jadi dekatkan diri dengan Tuhan. Iya, dan tetap ya, walaupun kita juga udah deket sama Tuhan, kita jangan jumawa, jangan sok-sokan kayak gue paling kuat, gue paling hebat gitu. Ya, tapi kita harus tetap, kita harus tetap menghargai dan respect sama mereka sih. Jadi kemanapun kita datang, mau tempat itu kira-kiranya angker atau enggak, tetap kita punten dulu lah gitu, permisi dulu setelah kita datang gitu. Ya. Betul gitu, kira-kira. Oke, sekian pertanyaan dari saya udah nggak ada nih yang saya pengen tahu. Mungkin Bun ada yang mau nanya nggak ke Petra? Gantian. Gantian, Iya. Kan kita yang tanya ke Petra. Gantian dong. Kira-kira Petra udah ngerasain apa nih di sini nih? Gue sekarang ya seperti yang tadi gue bilang, kayak makin di sini makin gerang, ada gara-gara lampu atau gara-gara sosok-sosok yang makin ramai berdatangan gitu. Kita mau coba eksperimen nggak? Lu mau coba ngeliat nggak? Hah? Gak mau. Cuman dapat visual aja. Jadi maksudnya? nanti lu merem. Sekarang nih lu ntar merem. Nanti Bun bakal coba kasih visual. Bukan sebenarnya bukan visual. Kita kasih dia sedikit radar. Kita kasih wifi dikit. Nanti lu cuman gue pengen tahu aja sih apa yang lu lihat di sini. Kira-kira yang muncul di kepala lu apa? Gue pengen tahu aja. Sesuai gak ada sama yang kita lihat gitu ya? Mau coba gak? Gue pengennya kalau bisa ngeliat tuh karena natural gitu. Oh enggak, ini enggak ngeliat kok. Ini cuma minta visual doang. Kayak bakal kayak gambarnya berimajinasi gitu. Iya, lebih mirip kayak imajinasi. Tapi sebenarnya bukan imajinasi sih. Cuman jadi kira-kira langsung dapat gambaran aja. Gak apa-apa apa yang lu kira-kira rasain, kira-kira kayaknya ada di gini deh. Lu omongin coba. Kalau yang gue belum. Coba yuk. Coba ya. Ada orang bertaring pakai ini merah, rambutnya gondrong. Masih hebat. Gue pikir udah beneran gitu kan. Mau coba nggak? Apa? Coba yuk. Aduh takut. Ya. Ayo coba. Coba ya. Sekarang lu merem. Jadi gue merem. Merem. Lu coba fokus kayak kayak mau coba meditasi. Lu jangan mikirin apapun. Coba netral. Coba Bun kasih Bun. Kasih sedikit sinyal. Beneran nih. Beneran. Kita coba. Beneran nih. Ya, beneran ya? Beneran ya. Kita coba ya. Kita tes. Lu posisi duduknya ada ke sono, ke sini. Nah, sip. Oke. Nah, ini kan nanti Bun bakal ngasih tethering kan? Apapun itu kayak siluet. Iya, apapun omongin salah aja. Satunya termasuk ya. Kalau lihat kayak siluet badan gitu. Yang gue lihat ini apa namanya
orang nih badannya kayak sisik ular gitu. Badannya kayak sisik ular, kepalanya badak cuy. Itu makhluk Narnia apa gimana? Tapi memang ada bentuk-bentuk begitu juga sih. Lu langsung lihat tadi langsung gitu. Ya mungkin karena gua suka fantasi dan suka game-game ini tercampur yang keluar begitu. Tapi yang humanoid dari kaki ke ini dia tuh bersisik warna hijau, terus mukanya tuh kayak badak gitu. Mukanya badak. Kalau yang bersisik ada. Yang bersisik ada. Tapi mukanya nggak buka badak. Mukanya gambar lo tau. Oke. Gambar nih. Siap. Coba lo kasih lihat kuntilanak merah yang ada di eskalator. Nah jadi tadi sepanjang ini udah ada yang muncul. Nah sosok kuntilanak merah itu seperti ini guys. Kelihatan nggak di kamera? Kelihatan di kamera. Kamera kelihatan atau perlu maju ke depan sedikit kita? Buat yang nonton online nanti Ini bakal. kali ke kamera. Oke, silakan. Udah lihat di kamera. Lihat kan? Maju lagi. Kuntilanak merah. Nah, ini kalau gue lihat dia sambil senyum sinister gitu ya. Ini dia senyum senang banget. Itu senyum senang gitu ya? Senang. Itu memang tampilannya kan begini, tapi sebenarnya happy. Happy dia. Happy. Berarti bagus ya. Berarti kalau lo boleh rangkum para sosok yang berada di sini, mereka energinya lebih ke happy gitu ya? Yang gua rasain iya happy, jadi mereka nggak ngeganggu gitu. Karena mereka ngerasa kayak ya udah mereka udah nggak perlu butuh pengakuan eksistensi karena kita mengakui keberadaan mereka di sini gitu. Jadi mereka ya udah senang aja gitu. Oke. Ini sosok yang satu, Bun ada tambahan nggak mau cerita tentang dia nggak mungkin? Atau mungkin lu bisa dapat namanya Bun? Apa dia memang tinggal di sini atau gimana? Coba silakan. Kalau ini sih dia nggak mau disebut namanya, karena mungkin ada beberapa orang yang udah pernah ketemu pada saat ini tuh masih aktif bangunan. Udah dari zaman. Jadi dia itu dari dulu banget udah ada, dari sebelum bangunan ini berdiri dia udah ada. Dan biasanya dia itu suka ke toilet yang di sana. Dia suka ke toilet yang di sana, soalnya toilet yang di sana itu lembab. Yang masih laki apa perempuan katanya? Cuma di sana apa ada toilet lain? Nggak tahu deh. Nah itu nanti deritanya panitia ya, jadi takut ke toilet ya. Derita panitia. Karena mengundang kita untuk membongkar kan. Jadi dia suka banget di toilet, dia bilang gitu. Kenapa? Karena lembab kali ya? Karena toiletnya lembab. Tapi dia sering muncul di situ ya Bun? Dia dari pas kemarin kita datang, itu dia udah berdiri di situ karena dia ngerasa oh nih orang bisa lihat gue gitu. Jadi dia ngerasa kayak oh ini waktunya gue untuk curhat. Dia mau curhat gitu. Kalau ada orang yang bisa komunikasi, dia pasti akan cerita banyak sih. Ini lagi komunikasi, lu nggak lihat tuh lampu kedap-kedip? Oh bukan ya? bukan itu memang dekorasinya memang kelap-kelip ya. Gue kira gue bisa lihat. Oke, kita mau lanjut ke gambar kedua gak? Oke, coba. Lu gambar 2 biji bro. Udah 2. Jadi tadi saat kita ngobrol gitu udah ada muncul lagi 1. Oke, coba lihat gambar keduanya. Gambar yang kedua. Wih, apaan tuh? Coba gua kasih dekat. Kasih lihat ke depan dulu. Ini gambar kedua. Gambarnya kayak kakek-kakek. Bukan. Itu apa sih? Itu nenek-nenek malah. Ini nenek-nenek. Nenek-nenek tapi botak, enggak ada rambutnya. Nenek-nenek, mohon maaf, bukan kakek-kakek. Nenek-nenek tapi botak, tapi bungkuk ya Ke nenek-nenek. atas kan? Ke atas. Naik lagi. Turun lagi. Udah. Naik dikit. Oke. Ini yang mana tuh nih? Nah ini coba ceritain nih. Sosoknya nih gimana tuh? Jadi ini sosok si nenek-nenek ini gue udah dapet visualnya tuh dari tadi pas baru nyampe di atas gitu kan, baru muter-muter bentar, terus kok gue melihat ada nenek-nenek, gue langsung ngomong sama Bun lu melihat yang nenek-nenek gak? Cuma nenek-neneknya botak nih, gak ada rambutnya gitu. Si Bun bilang, oh kayaknya mungkin dari yang di dalam sini. Akhirnya tadi sebelum mulai gue jalan-jalan, ternyata ada dari pojok situ. Jadi di balik pintu masuk sini kan itu ada eskalator no. Ya dari sana, daerah sana. Jadi itu nenek-nenek memang tinggal. Oh di panitia udah ngangguk-ngangguk bener ya? Oh betul ya?
kita nggak ada briefing ya, kita belum ada ngobrol. Itu goyang-goyang. Oh itu kain. Aduh. Ya tadi ternyata ya si nenek-nenek dari sana. Aku juga nggak tahu sih, ini sosoknya bukan sosok leluhur. Soalnya kadang kalau misalnya yang tua-tua kan kadang energinya energi leluhur atau gimana. Ini bukan sih. Dia orang sini atau orang datang? Kayaknya dari luar kalau gua rasa sih. Kalau yang gue lihat nih kayak orang-orang yang dari pinggiran kereta, dari pinggiran rel kereta nih dia sih. Cuman singgah ke sini sih. Coba Bu dulu bisa connect ke dia. Belum, urusannya sama nenek-nenek mulu ya. Iya urusannya. Udah berkali-kali urusannya sama nenek-nenek. Tapi Kayaknya capek kalau gitu. tapi nenek-nenek itu kebanyakan sosok nenek-nenek itu gak ramah, sangat tidak ramah. Oh ya? Galak. Nenek-nenek sekarang mah. Wah, galak. Jadi sebenarnya Galak. nenek-nenek harus, kalau kita lihat baiknya dihindari gitu ya. Ya Tergantung harus gitu ya. sopan aja Ya, pentingnya. sopan aja ya. Sopan kita harus hormat lah sama nenek-nenek. Dengerin gitu. Iya. Kan di dalam juga di wahana rumah Iya. hantunya kan ada sosok nenek-nenek juga kan, tapi bentukannya nggak kayak gini. Nggak kayak kok. gini. Nggak kayak gini. Tapi katanya dia sering jalan-jalan di dalam juga Bun. Ini orang apa nih? Orang Sunda? Orang... Oh dia, tapi sebenarnya bentukannya dulu sebelum jadi begini ya, Heeh. wajar kok, normal kok. Normal. Dan dia pakai kerudungan, Oh. pakai kerudungan, pakai kebaya, sama pakai kain, suka jalan di pinggir rel. Oh benar. Tapi kenapa jadi begitu ya? Serem banget gitu. Kurang didoain katanya Bun. Kurang Jadi didoain. ini energinya lebih Sebenarnya netral sih. Oh netral. Sebenarnya netral. Nggak gimana-gimana. Oke. Korban, Hah? korban. Korban kecelakaan ya. Korban ya? Korban kecelakaan kereta api. Iya. Iya. Sebenarnya tadinya sih mau ngegambar satu lagi, cuman kayaknya waktu nggak Iya, ini cukup deh. dupa juga udah mulai habis. Iya. Dupanya udah mau habis, jadi sajen kita pun udah mau Iya. habis. Iya. Jadi mungkin kita ngomongin sosoknya aja tanpa perlu digambar kali ya apa Oh, yang ada kita lihat. sosok satu lagi. Ada. Jadi sebenarnya tadi gua ada ngelihat satu lagi. Ini ada sosok perempuan dari kereta, dari rel kereta, tapi buntung setengah badan. Apa? Buntung. Astaga. Jadi dia tuh cuma kayaknya gue tadi udah langsung ngomong di grup gak sih? Gue ngeliat ada yang buntung. Bun gue bilang gue udah lihat juga gitu. Jadi ada sosok perempuan yang gue lihat ini kayak masih muda, kayak masih sekitar umur 25-an kayak gitu. Cuman kayak dia nangis-nangis nyari kakinya nggak ada. Aduh. Jadi dia tuh udah sampai sepinggang itu buntung, kayaknya itu kecelakaan kereta. Badannya udah basah, merah semua, udah rambutnya aja udah lepek yang kayak darah gitu semua. Aduh. Itu Itu kalau- jadi ingat cerita temen gua. Apa tuh? Ada tapi ini di Medan sih jauh. Oh. Cuman dia kayak dia pernah lagi siang-siang gitu lagi ngerokok di depan rumahnya. Terus ada yang nyamperin orang mukanya bolong. Terus kayak nanya Mas dia kayak nanya alamat. Ya. Nanya alamat rumah dia gitu. Nanya alamat rumah. Kayak Tapi buntung juga. tapi kepalanya ya gitu bolong. Yuh. Yuhu. Bentuk gua nggak Bun, lu bisa lihat. nambahin gak nih tentang si perempuan yang ini? Merintih-merintih sih dia. Dia sedih ya? Berarti Wah, merintih negatif. banget. Kesian sih kayak dia tuh katanya pengen pulang. Dia tuh pengen pulang ke rumah. Kejepit. Oh. Kejepit di antara gerbong. Waduh. Mungkin kalau kita telusurin cari berita zaman dulu mungkin bisa ketemu nih. Ini kayaknya korban, soalnya korban kecelakaan sih. Korban kecelakaan berarti kejepit kereta nih. Aduh. Iya, dia lagi jalan mau pulang katanya. Udahlah ya, kita putuskan dulu koneksinya. Udah yuk kita cerita apa gitu ya? Kayak apa makanan. Habis ini mau makan apa bro? Loh, pas lu ngomongin hantu. Oke, kayaknya waktu juga udah bentar lagi kita harus bentar kita tutup. Mungkin Ya, kita sesuai dengan iya, dupa. dupanya udah mau habis. Dunia paranormal, waktu kita habis jadi kita Kok kita tutup? mengumpulkan Iya, kita dulu. konklusinya dulu aja, kasih konklusinya. Konklusi. Konklusinya apa? Konklusi tentang Manggarai. Jadi kalau menurut gua sih urban legend yang udah ada itu memang sebenarnya memang terjadi, memang ada gitu ya. Tapi balik lagi kembali ke kitanya masing-masing. Kita mau percaya atau enggak gitu sih. Yang penting sama kita juga belajar menghargai sejarah ya Bun ya. Apapun itu gitu, apapun yang terjadi, maksudnya itu sejarah yang memilukan atau sejarah yang baik, kita tetap harus menghargai setiap kejadian yang pernah terjadi sih. Betul. Karena itu memang terjadi dan gak boleh dilupain begitu aja gitu. Apalagi yang buat mereka-mereka yang mengalami itu gitu, mereka gak pengen dilupakan gitu. Iya, kayak Koko. Apa tuh? Apa? Remember me. Oh iya Koko, benar. Iya. Iya.
Kalau Bun kasih pesan apa Bun kira-kira Bun? Iya, ternyata selain ngomongin stasiun Manggarai ya, tadi juga gue baru dapat fakta yang mencengangkan, cukup mencengangkan. Ternyata dulu itu dipakai untuk keberangkatan Presiden Soekarno ke Yogyakarta. Wow. Naiknya dari stasiun Manggarai. Jadi itu maksudnya tadi yang seperti Tongko bilang, kita jangan melupakan sejarah. Ternyata memang ada sejarahnya di stasiun itu. Dan kalau misalnya kita tahu sejarah, bukan berarti kita gagal move on. Yes, betul. Tapi kita bisa belajar sesuatu dari sejarah untuk di kehidupan yang sekarang. Iya. Betul. Masa lalu ada untuk kita pelajari supaya besok kita bisa tidak mengulangi kesalahan dari masa lalu. Betul. Dan mungkin sekarang kita maksudnya saat kita tahu sejarah gitu, maksudnya kita sebagai generasi muda kita bisa mengembalikan maksudnya image-image sejarah-sejarah yang lebih baik gitu. Maksudnya kan kayak sekarang Manggarai dicapnya sesuatu yang kayak stasiun angker. Padahal kan kalau misalnya dilihat dari sejarahnya yang dulu-dulu, stasiun Manggarai itu ternyata stasiun tertua dan terbesar loh di Jakarta. Dan ternyata ada dipakai buat ini. Ya mungkin kita bisa lebih mengkampanyekan itu loh dibanding daripada kita ngomonginnya yang horor-horor dan jadi bikin image si stasiun itu jadi semakin horor gitu. Sebisa mungkin kan kalau kita bisa memperbaiki namanya ya kita sebisa mungkin kita baikin namanya gitu sih. Betul gitu. Oke, baik. Kalau dari gua kesimpulannya, karena gua awam nih gitu ya. Iya. Kalau gua sih, ya kita usahakan kalau bertemu dengan tempat-tempat yang paranormal atau biarpun kita nggak bisa lihat, kita tetap ingat untuk respect dan jaga spiritualitas kita gitu. Yes. Jangan sotoy logi, terus ya, jangan sotoy. Kita harus rendah hati dan selalu menghargai apa yang kita tidak bisa lihat karena belum tentu itu nggak ada gitu. Iya betul. Kita nggak akan tahu gitu. Jadi lebih baik kita selalu punya mental yang selalu menghargai semua hal gitu, termasuk sejarah, tempat dan karena semua itu nggak bisa dipisahin sih, semua itu udah satu paket ya. Yes. Betul gak sih, sejarah, terus yang dibalik sejarah itu gitu kan, semuanya dalam satu paket ya. Iya. Oh iya, terus terakhir buat teman-teman yang nonton, jangan lupa datang ke Festival Horor Indonesia yang berlangsung sampai tanggal 2 April. Di sini kita bisa main apa, Bun? Ada wahana apa? Kita ada wahana Kampung Keramat Master Limbah. Yang keren banget ya, Bun ya. Yang keren banget. Kita udah masuk dan videonya juga udah tayang. Udah tayang Di channelnya Fuse Lab di The Meet ya. Kalian bisa nonton di sana. Iya, nonton ya guys dan follow kami. Jangan lupa juga di subscribe ya guys. Jangan lupa di like juga. Jangan lupa di komen juga. Oke, kalau gitu pas banget nih jam 6 udah mau maghrib. Kita tutup aja. Kalau gitu, thank you for watching. Thank you guys sudah dengerin. Bye bye. Dadah. Demit pamit dulu. Pamit.